Korang tahu tak yang di negara Indonesia ada etnik Cina, orang Chinese lah. Orang Indonesia ni nama sama semua kan. So ada ke bangsa lain? Tetapi di Indonesia mereka tak panggil orang Cina tu sebagai bangsa Cina ataupun etnik Cina. Mereka memanggil orang Cina tu sebagai etnik ataupun orang Tionghoa. Jadi sejarah dia macam mana orang Tionghoa ni boleh datang ke bumi Indonesia daripada tanah besar Cina? Okay, semuanya bermula pada abad ke-16 dan 17 apabila pedagang-pedagang, para pekerja yang nak bermigrasi dari tanah besar Cina datang ke sama ada ke Tanah Melayu ataupun ke Jakarta. Jadi kebanyakan orang Tionghoa daripada tanah besar ni datang daripada Fujian dan juga dari Guangdong. Populasi masyarakat Tionghoa di Indonesia pada hari ini mempunyai seramai lebih kurang 7 juta rakyat. Jadi 7 juta rakyat ini adalah masyarakat Tionghoa yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia dan mereka banyak menetap di Jakarta dan juga di Bandar Medan dan juga di bahagian Kalimantan. Untuk kita menjawab macam mana nama-nama Indonesia ni boleh ada kepada etnik Cina, kepada etnik Tionghoa, apabila pada tahun 1955 apabila kerajaan China dan juga kerajaan Indonesia yang dipimpin oleh Jeneral Suharto telah pun membuat satu treaty, membuat satu perjanjian yang bernama Dual Nationality Treaty, iaitu perjanjian dua kerakyatan yang telah pun ditandatangani oleh kerajaan China dan juga kerajaan Indonesia. Kerana apa perjanjian ini perlu dibuat oleh kedua-dua negara berkenaan? Sebab di peringkat negara China, mereka mengiktiraf kerakyatan itu melalui prinsip undang-undang bernama jus sanguinis. Okay, jus sanguinis ni apa? Jus sanguinis ni adalah right of blood. Jadi sesiapa saja yang mempunyai darah keturunan daripada ibu bapanya orang Cina, mereka akan automatik dapat kerakyatan Cina pada ketika itu. So prinsip right of blood itu terpakai di negara Cina. Dan di peringkat Indonesia pula, mereka mengamalkan prinsip jus solai. Jus solai ini adalah right of land. Apabila Indonesia mengiktiraf sesiapa yang lahir saja di bumi Indonesia akan diberikan kerakyatan Indonesia. Jadi pada ketika itu timbul satu konflik yang melibatkan kepada generasi yang kedua atau ketiga lah yang tinggal di Indonesia pada ketika itu. Generasi ini dia akan dapat dua kerakyatan yang mana perkara ini bercanggah lah dengan undang-undang masing-masing sebab kedua-dua negara China dan negara Indonesia tidak membenarkan dual nationality, tidak seperti di UK, US dan Kanada. Jadi kena pilih salah satu. So perjanjian yang saya cerita tadi telah pun digagaskan oleh pihak Indonesia dan juga pihak China untuk menyelesaikan masalah konflik dua kerakyatan ini. Secara ringkasnya di dalam perjanjian tersebut, dia menyatakan memberi peluang, memberi option kepada orang Tionghoa ini, generasi yang baru untuk memilih sama ada nak pilih menjadi rakyat Indonesia atau menjadi rakyat China. Jadi ini adalah objektif kenapa Dual National Treaty itu ditandatangani oleh pihak China dan juga pihak Indonesia. Jadi implikasi daripada Dual National Treaty itu menyebabkan 2/3 generasi baru Tionghoa ini memilih untuk menjadi rakyat Indonesia dan 1/3 lagi memilih untuk menjadi rakyat China. Jadi mereka akan kembali, yang 1/3 ni akan kembali ke tanah besar China lah. Jadi 2/3 memilih untuk kekal di Indonesia. Dan selepas perjanjian itu dah dapat menyelesaikan masalah konflik kerakyatan ni, Presiden Suharto ini telah menjalankan satu pimpinan baru yang dipanggil sebagai New Order, arahan baru. Jadi di bawah New Order ni, Presiden Suharto telah membuat satu tindakan yang agak keras, rejim yang keras, yang beliau mahu satu pengasimisasian. Presiden Suharto ni nak asimilasikan masyarakat Tionghoa ini ke dalam masyarakat Indonesia. Jadi apa yang beliau nak buat adalah mengindonesiakan orang Tionghoa ini. Jadi apa yang Presiden Suharto ni jalankan sebenarnya agak kejam dalam satu pandangan perspektif apabila beliau telah mengharamkan budaya Cina, telah mengharamkan bahasa Cina, telah mengharamkan nama-nama Cina. Kalau contoh nama seorang A ni lah, nama dia Yong Yilun, beliau terpaksa tukar kepada nama berunsur Indonesia menjadi nama Sigit Budiarto ke, tapi dia orang Tionghoa, tapi nama tu kena ditukar dan budaya pun dah tak boleh amalkan secara awam dan juga apa-apa perayaan, apa festival tidak boleh diraikan. Sehingga ke bahasa ibunda mereka pun tak boleh diguna pakai. Kesannya sehingga ke hari ini, orang Tionghoa yang berbangsa Tionghoa akan bercakap bahasa utama mereka adalah bahasa Indonesia. Sehingga ada yang tak boleh nak bercakap bahasa Mandarin pun, bahasa Hokkien mereka dah tak boleh sebut.
sebab memang mereka dah diasimilasikan oleh bawah pimpinan Presiden Soeharto yang saya bincang sebentar tadi. Lagi satu, apa yang new order yang nak dibuat oleh Presiden Soeharto ni, Presiden Soeharto ni beliau tahu orang Tionghoa di negara Indonesia mempunyai keupayaan ataupun ability untuk menjalankan perniagaan. Jadi beliau tak sekat, beliau galakkan orang Tionghoa ni untuk berniaga, untuk berdagang, tetapi orang Tionghoa tidak dibenarkan langsung untuk menyertai sistem politik di Indonesia. Jadi sistem politik di Indonesia hanya boleh disertai oleh masyarakat pribumi Indonesia sahaja. Hinggalah apabila Presiden Soeharto digulingkan, kemudiannya Presiden B.J. Habibie mengambil alih peranan sebagai Presiden Indonesia. Beliau telah pun mengubah new order yang berkenaan. Beliau telah pun membatalkanlah, beliau nak mengiktiraf orang Tionghoa ni juga adalah masyarakat di Indonesia. Jadi salah satu action apa yang Presiden B.J. Habibie ni buat, beliau telah pun membatalkan ataupun ban perkataan pribumi dan juga non-pribumi di dalam perlembagaan Indonesia. Jadi dah tak ada dah term pribumi, dah tak ada dah term non-pribumi, hanyalah orang Indonesia sahaja. Itu salah satu proses reformasi lah yang ingin dijalankan oleh Presiden B.J. Habibie. Dan kemudiannya pada tahun 2000 apabila Presiden baru yang bernama Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Abdul Rahman Wahid ni juga telah membuat satu reformasi untuk mengiktiraf masyarakat Tionghoa apabila beliau telah membatalkan pengharaman perayaan ataupun festival orang Tionghoa. Maksudnya selepas ini Chinese New Year dah boleh diraikan secara awam, dah tak ada sekatan dah. Dan kemudiannya pada tahun 2002 apabila Presiden baru mengambil alih iaitu Megawati Soekarno Putri, beliau telah pun affirm dengan apa yang B.J. Habibie dan Presiden Abdul Rahman Wahid buat. Beliau telah pun mengisytiharkan sebagai Chinese New Year itu, sambutan tahun baru Cina, sebagai cuti umum. Dan di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri juga beliau telah membenarkan orang Tionghoa untuk bergiat aktif dalam politik. Mereka bukan saja boleh melakukan perniagaan, tapi kini mereka boleh menyertai politik secara terang-terangan. Tak ada masalah nak lantik sebagai menteri ataupun sebagai bawah sistem pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali bahwa nama-nama Cina di Indonesia sekarang ini sudah tidak banyak terdengar ya. Walaupun pada dewasa sekarang ini penggunaan nama Cina itu sudah mulai marak kembali. Namun di sini tetap aja ada rasa nasionalisme bahwa mereka adalah tetap bagian dari bangsa Indonesia. Nah, kenapa dulu memang ada semacam peraturan-peraturan khusus untuk bangsa Cina? Ini dikarenakan masalah politik, bukan masalah budaya, bukan masalah ekonomi. Karena ceritanya adalah seperti kita ketahui bersama bahwa pada sejarah Indonesia ada peristiwa yang namanya G30S PKI, yaitu masuknya paham PKI ke negara Indonesia, di mana paham ini sangat merugikan bagi negara Indonesia. Nah, asal muasal dari paham PKI ini adalah dari Chinese, sehingga ketika bangsa Indonesia ingin memberantas saat itu adalah Presidennya Soeharto ingin memberantas PKI ini, karena memang berasal dari negara Chinese, sehingga proses dari orang-orang Chinese ini digunakan suatu cara khusus untuk menanganinya, seperti misalkan menggunakan tanda khusus bahwa mereka adalah orang Chinese, sehingga memudahkan untuk mengidentifikasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan tidak diperbolehkan menggunakan nama-nama Chinese saat itu, karena itu akan mempengaruhi dalam administrasi negara, sehingga bagi mereka yang orang Chinese masih menggunakan nama Chinese itu akan sulit dalam administrasi kenegaraan. Dan dari situlah mereka merubah nama mereka menjadi nama-nama yang cenderung ke barat-baratan ya, atau cenderung ke arah agama. Nah, kebanyakan mereka ngambil nama agama adalah dari agama Kristen. Kenapa? Karena peluang mereka adalah yang sebagian besar dijadikan orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, itulah kurang lebih kenapa nama-nama Chinese itu berganti menjadi nama-nama yang berbau ke barat-baratan atau berbau orang suku Indonesia yang lainnya, ataupun yang mengandung nama-nama dalam agama, terutama agama Kristen. Ya. Namun hal ini semua adalah proses dalam berbudaya dan berpolitik. Lambat laun ataupun berdasarkan pergantian dari pemimpin-pemimpin Indonesia, dan di sini dimungkinkan bahwa situasi Indonesia setelah stabil, artinya di sini PKI tidak bisa lagi istilahnya mempengaruhi Indonesia, maka hal-hal tersebut dicabut, sehingga dikeluarkanlah suatu perintah-perintah baru yang berkenaan dengan kewarganegaraan Chinese. Di antaranya adalah
warga Chinese mempunyai hak untuk membuat KTP layaknya sebagai penduduk Indonesia seperti biasanya. Kemudian warga Chinese juga sampai sekarang sudah diperbolehkan juga untuk meniti karir bukan hanya sebagai pegawai swasta, tetapi pegawai negeri pun diperbolehkan. Bahkan menjadi tentara ataupun polisi pun sekarang sudah diperbolehkan. Nah inilah bahwa bangsa Indonesia itu membuktikan tidak mengenal namanya etnis manapun, semua adalah bangsa Indonesia. Tetapi harus melalui proses asimilasi terlebih dahulu. Bila hal ini tidak dilakukan pada masa itu, ya, maka akan sulit sekali, terutama untuk bangsa Chinese, untuk menyatu dengan bangsa Indonesia. Kenapa? Sebelum peristiwa masalah G30 SPKI, bangsa Chinese ini masih sangat kental dengan budayanya, mempertahankan budayanya di Indonesia juga. Nah inilah yang menyebabkan suatu sekat atau perbedaan ya, yang mempengaruhi dari pertumbuhan perekonomian dan politik di Indonesia. Namun dengan adanya beberapa larangan pada saat itu, ini memberikan dampak yang sangat positif dengan kesuksesan Indonesia mengasimilasi semua ya bangsa di dunia ini menjadi bangsa Indonesia yang memang kalau mereka ingin bergabung dengan bangsa Indonesia. Dan kita bisa buktikan bahwa sampai sekarang semua suku bangsa yang sudah menyatu dengan Indonesia bisa menjadi berkarir ataupun hidup di Indonesia seperti layaknya suku-suku asli Indonesia. Inilah salah satu kekuatan yang dimiliki Indonesia di dalam membangun bangsa ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.